La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi an akuna minal jahilin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi belajar sejarah kita. Jadi materi belajar sejarah itu berurutan ya, dan saling berkaitan. Nah, ada keterkaitan antar materinya. Nah, hari ini kita akan masih dalam membahas sejarah Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Dan hari ini kita akan membahas tentang kebijakan pintu terbuka 1870 sampai 1900. Tentang politik, sosial, ekonomi, imperialisme dan kolonialisme Belanda. Nah, minggu lalu kita membahas tentang tanam paksa ya. Bagaimana tanam paksa ini program pemerintah penjajahan Belanda yang diinisiatif oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Kita udah membahasnya ya. Membahas tentang tanam paksa dari mulai awal, pertengahan, akhir hingga dampaknya, dan kemudian tanam paksa ini mengalami yang namanya penolakan besar-besaran sehingga tanam paksa pun dihapuskan dan diganti oleh sistem yang baru. Apa sistem baru yang mengganti tanam paksa? Nah, sistem baru yang mengganti tanam paksa adalah kebijakan pintu terbuka tahun 1870 sampai 1900. Baik, siapkan pikirannya, fokus pada pelajaran yang akan kita bahas, siapkan catatannya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita. Kita belajar untuk mengisi waktu. Setiap hari kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar ini ya, meskipun kita belajar secara online. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah definisi dari kebijakan pintu terbuka. Setelah tanam paksa, lahirlah kebijakan pintu terbuka untuk menggantikan sistem tanam paksa yang kita udah tahu betapa membuat masyarakat Indonesia sangat sengsara. Lalu diganti oleh kebijakan pintu terbuka yang memiliki arti sistem sosial, politik, ekonomi kerajaan Belanda beserta daerah-daerah jajahannya yang menekankan pada nilai liberalisme, kebebasan dalam berbagai bidang, dan kapitalisme, yaitu ekonomi dijalankan oleh swasta yang memiliki modal besar dan negara hanya mengawasinya. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas bahwa sosial politik ekonomi itu dominannya dikuasai oleh pejabat kolonial Belanda ya. Mau itu VOC, mau itu yang udah kita bahas ya, Daendels atau juga Raffles. Nah, mereka ini adalah pejabat yang sangat berkuasa ya dalam segala bidang. Sosial, politik, ekonomi dikuasai. Sentral leadernya adalah gubernur jenderal. Ini kalau secara istilahnya disebut feodalisme ya, feodalisme di mana raja atau pemimpin sangat menguasai segala hal dalam segala bidang. Sedangkan kebijakan pintu terbuka ini lebih berbeda, terutama dalam hal ekonomi. Jadi dalam kebijakan pintu terbuka ini ada 3 pihak yang sangat vital dalam kebijakan pintu terbuka ini, yaitu Gubernur Jenderal atau pejabat kolonial Belanda. Yang keduanya adalah pengusaha atau investor asing. Yang ketiganya baru rakyat pribumi. Jadi itu seperti
segitiga ekonomi yang melibatkan eh, tiga komponen tersebut ya, atau tiga jabatan atau tiga hal tersebut, yaitu eh, pejabat kolonial Belanda, pengusaha investor asing, dan juga rakyat pribumi. Jadi ada keterlibatan dari yang namanya pengusaha atau investor asing dalam sosial ekonomi pada masa kebijakan pintu terbuka. Nah ini ya, kita lanjutkan. Kebijakan pintu terbuka diterapkan karena tokoh-tokoh Belanda dan tokoh dari pribumi Indonesia atau Hindia Belanda mengkritik dan menolak sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang sangat menyengsarakan. Minggu lalu kita bahas ya, ada yang namanya Edward Dawes Dekker. Dia menulis buku Max Havelaar yang mengkritik sistem tanam paksa di Banten. Ternyata kritik terhadap tanam paksa itu menjadi mengglorifikasi ya, membesar semua orang, tokoh-tokoh Belanda maupun tokoh-tokoh pribumi yang berpengaruh kemudian mengkritik yang namanya tanam paksa. Lalu tanam paksa dihapus dan lahirlah kebijakan pintu terbuka. Ya, lahirlah kebijakan pintu terbuka yang menggantikan sistem ekonomi tanam paksa. Kebijakan pintu terbuka yaitu sistem ekonomi sosial politik yang asalnya sangat didominasi oleh negara atau raja beralih dikuasai oleh golongan swasta, pengusaha yang kreatif dan memiliki modal ekonomi, uang, tanah, emas, dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan kapitalisme global. Jadi sebelum kebijakan pintu terbuka, yang main ekonominya adalah pejabat kolonial, ya, gubernur jenderal. Tapi ketika kebijakan pintu terbuka, pemain dalam ekonomi di tanah jajahan ditambah oleh yang warna biru ini, yaitu swasta pengusaha atau investor asing. Investor asingnya gak cuma orang Belanda, bisa jadi orang Inggris, bisa juga orang Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok. Pokoknya mah mereka adalah orang-orang asing, pengusaha-pengusaha independen, bukan golongan bangsawan, tapi mereka punya modal ekonomi untuk mengatur ekonomi secara nasional, global maupun lokal, ya. Modal ekonominya adalah uang, tanah, emas, dan lain-lain. Ya, jadi pemainnya nambah nih. Kalau dulu pemain ekonominya cuma pejabat kolonial Belanda dan juga rakyat. Sekarang di kebijakan pintu terbuka pemain ekonominya nambah, yaitu pejabat kolonial, perwakilan Raja Belanda di Indonesia yaitu Gubernur Jenderal, ditambah pemain baru yaitu pengusaha atau investor asing, dan pemain lama yaitu rakyat Indonesia. Lalu bagaimana sistem ekonomi ini di tanah jajahan, yaitu tanah jajahan Belanda, yaitu Indonesia? Nah, kebijakan pintu terbuka dengan kapitalisme ekonominya menjadi pembuka jalan bagi pengusaha investor asing untuk mengeksploitasi manusia dan alam dari Hindia Belanda. Nah, jadi mengeksploitasi ya, ternyata investor asing ini atau pengusaha asing dari luar negeri ini ternyata hampir sama seperti pejabat kolonial yang ada di Indonesia, yaitu sama-sama mengeksploitasi manusia dan alam dari Hindia Belanda atau Indonesia. Jadi sama aja ya, kelakuan mereka itu sama-sama aja. Cuma bedanya yang satu mah negara dari kerajaan Belanda, pejabat kolonial, yang satu lagi mah pengusaha, investor asing yang mereka ingin berbisnis di Hindia Belanda ya atau di Indonesia. Itu ya, mudah-mudahan dipahami dari definisinya. Ciri khas kebijakan pintu terbuka, yaitu ada yang namanya Undang-Undang Agraris Wet
atau Undang-Undang Agraria. Memberikan peluang bagi para investor asing untuk menyewa tanah di Hindia Belanda. Kebijakan ini menarik investor terutama dari Amerika Serikat, Inggris, Belgia, Jepang, dan Tiongkok. Jangka waktu sewa tanah diperbolehkan hingga 75 tahun. Jadi, orang-orang kaya dari seluruh penjuru dunia boleh menyewa tanah di Hindia Belanda atau di Indonesia atas izin pejabat kolonial ya atau gubernur jenderal. Jadi pengusaha kaya raya dari seluruh dunia boleh dia punya tanah, punya lahan pertanian, dia menyewanya dari pemerintah pejabat kolonial Belanda. Batas waktunya maksimal 75 tahun ya. Jadi orang dari manapun boleh datang ke Indonesia, boleh datang ke Hindia Belanda, kemudian menyewa tanah yang produktif, boleh maksimal 75 tahun dan mereka mendapatkan izin dari pemerintah kolonial Belanda. Ya sama seperti hari ini ya. Sama seperti hari ini misalkan banyak departemen store yang mereknya luar negeri tapi berbisnis di Indonesia. Banyak banget ya. Dari mulai pasta gigi sampai dengan yang berat-berat kayak onderdil mobil, banyak sekali barang-barang yang impor ya, barang-barang impor yang membanjiri pasar Indonesia. Itulah contoh kapitalisme ya. Contoh kapitalisme di mana kegiatan ekonomi itu tidak mengenal batas negara. Ya. Yang kedua ada Suikerwet atau Undang-Undang Gula. Memberi kesempatan bagi para pengusaha pribumi atau investor asing untuk mengelola pabrik gula yang ada di Hindia Belanda. Bisnis gula merupakan salah satu bisnis yang besar dan menjanjikan pada masa itu. Nah, yang kedua adalah pemerintah kolonial Belanda yaitu Gubernur Jenderal Belanda memperbolehkan investor asing untuk buka pabrik gula atau bisnis gula di Hindia Belanda ya. Jadi atas izin Gubernur Jenderal, pengusaha dari berbagai macam belahan dunia boleh datang ke Indonesia, bikin bisnis gula, bikin pabrik gula, boleh diperbolehkan. Karena pertimbangannya adalah gula itu bisnis yang menjanjikan pada masa itu ya. Pada masa itu sampai sekarang juga pastilah gula itu salah satu kebutuhan manusia ya dalam hal memasak. Nah, dulu kemudian pemerintah Hindia Belanda ini memperbolehkan pengusaha asing dari belahan dunia manapun boleh untuk bisnis gula di Indonesia. Mau punya pabriknya boleh, mau punya pegawai di pabrik gulanya boleh, mau bisnis gula lahan padi kemudian dirubah jadi lahan gula tebu boleh. Nah, itu atas seizin dari pejabat kolonial Belanda ya. Itu yang menjadi ciri khas kebijakan pintu terbuka. Tanah boleh disewa oleh investor asing non Belanda dan investor asing non Belanda juga boleh punya bisnis gula di Indonesia. Ya. Ini yang menjadi ciri khas kebijakan pintu terbuka dari pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Baik, bagian pertama sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan di bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.